Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMA Negeri 13 Medan kelas 11 MIA. Pelajaran pertama kita untuk kelas 11 MIA kurikulum darurat adalah program linear. Tetapi sebelum ke program linear, kamu harus belajar dulu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan sebelum ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kamu harus masih ingat tentang persamaan garis lurus. Karena nanti menggunakan kemampuan ini ya untuk mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang mana ini sebenarnya materi SMP. Tapi saya ingatkan kembali di sini bagaimana ada dua hal yang harus dikuasai, yaitu bagaimana kamu mampu menggambar grafik dari persamaan garis yang diketahui atau bagaimana kamu menuliskan persamaan garis lurus dari gambar grafik yang diketahui. Jadi nanti ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau persamaan garisnya ada, kita disuruh gambar grafiknya. Kondisi kedua, kalau grafiknya ada, kita disuruh menentukan itu persamaan apa. Nah, caranya bagaimana? Untuk kondisi yang pertama, ketika diketahui persamaan garisnya dan kita diminta untuk menggambarkannya, seperti ini contohnya, gambarkan garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Bagaimanakah caranya, cara menggambarkannya, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi saya langsung ambil contoh aja. Langkah-langkahnya yaitu, kamu harus menentukan dulu titik potongnya. Dari garis ini, tentukanlah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu pasti koordinat Y-nya itu sama dengan 0. Maksudnya gini, sumbu X itu kan yang ini ya, sumbu X. Ketika sumbu X ini dipotong, misalnya garisnya di sini, atau misalnya garisnya di sini, atau garisnya di sini, terserah ya, pokoknya sumbu X ini dipotong. Nah, ketika di sini koordinatnya, atau di sini koordinatnya, atau di sini koordinatnya, berapapun koordinat X-nya, pasti koordinat Y-nya itu 0. Misalnya di sini koordinatnya min 2,0 pasti kan. Nah, misalnya di sini kita bikin aja lah 3X-nya kan. Koma, Y-nya pasti 0 gitu. Yang ini misalnya koordinatnya 5, Y-nya pasti 0. Nah, jadi ketika sumbu X ini dipotong, pastilah koordinat Y-nya 0. Makanya saya bilang titik potong terhadap sumbu X, pasti Y-nya sama dengan 0. Begitu juga titik potong terhadap sumbu Y, pasti X-nya sama dengan 0. Kalau sumbu Y-nya yang dipotong, ini kan sumbu Y. Misalnya dipotong di sini, atau misalnya dipotong di sini, terserah. Pokoknya sumbu Y ini dipotong, pasti ketika di sini koordinat X-nya 0. Contoh di sini misalnya 0,3. Kan koordinat X-nya 0. Nih. Nah, atau di sini misalnya, ini pasti misalnya 0, ya suka hati lantai berapa ya, misalnya min 2. Tapi koordinat X-nya kan pasti 0. Jadi setiap sumbu X ini dipotong, pada saat dipotong pasti koordinat X-nya 0. Makanya titik potong terhadap sumbu Y pasti koordinat X-nya 0. Nah, ini menjadi alat bantu kita ya, ini nanti. Tuh. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, dapat nih titik potong terhadap sumbu X di mana, titik potong terhadap sumbu Y yang mana. Gambarlah titik potongnya, lalu hubungkan kedua titik potong itu, tarik garis. Hubungkan kedua titik potong itu dengan garis yang melewati kedua titik potong. Jadi setelah kamu tahu titik potong sumbu X-nya, misalnya di sini koordinatnya sekian, sekian. Titik potong terhadap sumbu Y-nya, misalnya di sini koordinatnya sekian, sekian. Lalu tarik seret, hubungkan dia dengan garis yang menghubungi keduanya, yang melewati kedua titik potong tersebut. Nah, ini contohnya aja langsung ya. Tadi kan garisnya 2X sama 3Y sama dengan 12. Kita mau cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X. Ketika sumbu X yang dipotong, berarti koordinat Y-nya 0. Tadi kan sudah bilang, kalau koordinat X yang dipotong di sini misalnya, atau di sini misalnya, pasti koordinat Y-nya 0. Contohnya di sini 4,0. Nah, kan koordinat Y-nya kan 0. Koordinat ini nggak tahu ya, ini saya misalkan aja 4. Tapi yang udah pasti koordinat Y-nya 0 ya.
Jadi, tadi kan garisnya 2x tambah 3y sama dengan 12. Sementara udah pasti y-nya itu 0. Gantilah y-nya dengan 0. Jadinya 2x tambah 3 kali 0. Yaitu 0 juga ya kan, 3 kali 0, 0 kan? Sama dengan 12. Sehingga 2x sama dengan 12. X-nya itu 6. Nah, jadi kita udah dapat nih salah satu titik potongnya yaitu berapa koma berapa? X, Y. X-nya itu 6. Y-nya tadi 0, jadi 6,0. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 6,0. Makanya lah saya bikin di sini 6,0 gitu nih. Titik potong terhadap sumbu Y, kali ini sumbu Y-nya yang mau kita potong. Kalau sumbu Y dipotong, misalnya potong sini atau potong sini, pasti koordinat X-nya yang 0. Contohnya aja di sini misalnya 0,1 gitu misalnya kan. Yang di sini misalnya 0,-1 misalnya. Yang udah pasti itu X-nya yang 0. Kalau koordinat Y-nya nggak tahu, tapi yang udah pasti ketika sumbu Y-nya dipotong, X-nya udah pasti 0. Karena X-nya udah pasti 0, tadi kan persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 12 nih persamaan garisnya. Gantilah x-nya dengan 0. 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 tambah 3y sama dengan 12, jadilah 3y sama dengan 12. Jadi y-nya sama dengan 4. Nah, kita udah dapat lagi satu titik potong terhadap sumbu y, yaitu x, y, x-nya 0, y-nya 4. Nah, jadi saya tandailah di 0,4 ini. Saya bikin titik. Aturannya di sini A-nya ya. Nggak apa-apa lah. Di sini A-nya, di sini B terbalik. Tapi nggak masalah. Setelah kita dapat kedua titik potong ini, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, hubungkanlah mereka, tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, gitu. Kalau mau lurusnya ya, yang udah ada kian di situ ya. Tarik garis strand yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Inilah garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Seperti ini garisnya. Ini udah paham ya? Kalau diminta gambar garis, atau ini saya ganti soalnya. Misalnya gambar garis y sama dengan x kurang 4. Nah, bisa aja persamaan garis yang diketahui itu tidak berbentuk seperti ini ya. Seperti ini kan 2x tambah 3y sama dengan 12. Ini kan bentuk ax tambah by sama dengan 12. Kadang-kadang bentuknya seperti ini, y sama dengan x kurang 4. Kalau ini gambarnya gimana gitu. Ya sama aja, kalau ini pun mau kamu ganti ke sini kan itu sama ya. Kalau nggak mau diganti pun nggak masalah gitu. Mau dia dirubah ke bentuk ini biar mirip sama yang ini, nggak apa-apa. Dibiarin aja pun y sama dengan x kurang 4, nggak apa-apa. Kalau mau dibiarin y sama dengan x kurang 4, ya nggak masalah juga. Yang penting kita cari titik potongnya tadi ya. Tipotnya terhadap sumbu x. Nah, kalau sumbu x-nya yang dipotong, x-nya misalnya potong sini gitu. Berarti ini kan kira-kira koordinatnya 5, sekian, 0 ya kan? Y-nya itu 0 kan? Atau dipotong di sini. Nah, kan 4,0 atau dipotong di sini. Kan 2,0 yang udah pasti apanya? Y-nya, koordinat Y-nya udah pasti 0. Koordinat X-nya kan ganti-ganti. Tapi yang udah pasti koordinat Y-nya sama dengan 0. Jadi, titik potong terhadap sumbu X, koordinat Y-nya udah pasti 0. Lanjut, karena Y-nya sama dengan 0, tadi Y sama dengan X kurang 4. Y-nya 0 sama dengan X kurang 4. Berarti X-nya sama dengan minus 4-nya pindah ke sini ya. Berarti X-nya sama dengan 4. Boleh aja ditulis begini, nggak apa-apa. Udah dapat nih salah satu koordinat titik terhadap sumbu X ya. Salah satu koordinat titik potong terhadap sumbu X yaitu X, Y. X, Y, X-nya 4, Y-nya 0. Udah dapat. Ditandai 4,0 mana sini gitu. Tandai misalnya titik A misalnya 4,0. Nggak dibikin pun titik A gitu nggak apa-apa. Dibikin aja 4,0 gitu juga nggak apa-apa. Lalu yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Ketika sumbu Y-nya yang dipotong, misalnya potong sini gitu kan, itu kan koordinatnya 0,-5. Atau potong sini, itu kan koordinatnya 0,-6. Atau potong sini, gini misalnya. Ini kan koordinatnya 0,-2. Y-nya berubah-ubah ya.
Tapi yang udah pasti 0, min 2, 0, min 5, 0, min 6. Kalau di sini 0,1. Yang sama itu koordinat X-nya pasti 0. Ketika sumbu Y ini dipotong, koordinat X-nya udah pasti 0 gitu. Jadi karena koordinat X-nya udah pasti 0, misalnya kita kerjakan, tadi kan garisnya Y sama dengan X kurang 4. X-nya udah sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 kurang 4. Sehingga Y sama dengan min 4. Nah, kita udah dapat lagi satu titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X, Y. X-nya 0, Y-nya min 4. Tandailah 0, min 4 di mana ini ya. Ini 0, min 4. Mau dibikin B boleh, enggak juga boleh sih. Titiknya aja gitu boleh. Lalu tarik garis yang menghubungkan keduanya ini. Dari sini. Nah, lurus ya, nanti pakai penggaris ya. Nah, ini garisnya yang menghubungkan kedua titik tadi. Jadi inilah garis X kurang Y sama dengan 4 gitu.